Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan ejaan yang tepat. Yang kedua, dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil dengan caca sampai 100 dengan benar. Kita lanjut pada pembelajaran kita. Benda-benda di sekitaran kita. Yang pertama, sifat-sifat benda. Nah, di sini ada beberapa sifat benda. Yang pertama, benda yang kasar. Contohnya yaitu batu, pasir, dan kulit pohon. Nah, benda yang kasar, jika kita meletakkan tangan kita pada suatu benda, misalnya batu, itu akan terasa kasar. Yang kedua, benda yang basah. Sifat benda yang basah contohnya adalah air atau minyak. Nah, benda yang basah ini jika kita meletakkan tangan kita pada air, maka akan basah. Jika kita meletakkan pada air tidak basah, berarti bukan benda basah namanya. Sifat benda yang ketiga yaitu benda yang halus. Contohnya kapas, bulu ayam atau bulu kucing, dan kertas. Nah, selain sifat benda, ada juga bentuk benda. Seperti apa? Yang pertama, benda tetap. Nah, contohnya itu pensil dan kertas. Nah, yang dimaksud benda tetap yaitu jika kita memasukkan pensil pada suatu wadah, misalnya wadahnya berbentuk boneka atau kotak pensil kita berbentuk boneka. Nah, pensilnya kita masukkan ke kotak pensil. Nah, kira-kira pensil kita apakah akan berubah menjadi boneka? Nah, bentuk benda yang tetap, jika kita memasukkan suatu benda pada wadah misalnya berbentuk boneka, maka benda itu akan tetap seperti pensil, akan tetap memanjang, tidak berubah menjadi boneka. Nah, yang kedua, benda tidak tetap. Contohnya air dan minyak. Nah, benda yang tidak tetap, jika kita memiliki wadah yang berbentuk boneka, lalu kita memasukkan air, nah, airnya akan mengikut menjadi sebuah boneka. Dia akan menempati semua ruangan boneka. Nah, itu adalah benda tetap. Sama dengan minyak, jika kita memasukkan pada suatu benda, misalnya berbentuk gelas, maka minyak itu akan mengikuti semua bentuk gelas. Nah, itu perbedaan benda tetap dan benda tidak tetap. Kita lanjut, ayo membaca. Nah, sekarang kita baca bersama. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya,
bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Nah, apakah aku? Apa ya? Nah, di samping kanan ada sebuah benda berwarna biru. Apakah itu? Nah, untuk kita tahu bersama, kita menjawab soal di bawah. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, benda apakah yang dimaksud? Nah, di sini dia bertanya, benda apa yang dimaksud di atas? Yang ada bagian pojok kanan. Nah, jawabannya adalah kertas. Jadi, benda apakah yang dimaksud adalah kertas. Nah, aku ada sebuah benda. Bendanya adalah kertas. Soal yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Nah, jika adik-adik memiliki di rumah sebuah kertas, nah, jawabannya adalah iya. Jika adik-adik tidak memiliki di rumah sebuah kertas, maka jawabannya tidak. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana bentuknya? Coba perhatikan bagian pojok kanan kertas atau perhatikan kertasnya adik-adik. Bentuk kertas itu segitiga atau bundar atau segi empat. Nah, kalau Ustazah jawabannya yaitu segi empat. Pertanyaan yang keempat, apa kegunaannya? Atau pertanyaannya, apa kegunaannya kertas? Kegunaannya yaitu untuk menulis sesuatu. Kertas digunakan untuk tempat menulis. Kita bisa menulis cerita, bisa kita menulis dongeng, atau bisa bentuk perahu, bentuk pesawat, dan lain-lain. Sudah tahu ya kegunaan sebuah kertas? Kita lanjut pada muatan matematika. Kita mengamati. Nah, pada pembelajaran 1, adik-adik sudah mempelajari tentang menghitung banyak kotak. Nah, hari ini kita akan kembali mempelajari menghitung banyak kotak. Nah, perhatikan. Di sini ada sebuah kotak. Jumlah kotaknya ada berapa? Ada 1 kotak, ada 2 kotak, dan ada kotak ketiga. Nah, di sini ada 3 kotak. Di dalam kotak berisi 4 apel. Nah, sekarang kita akan mencari berapa jumlah semua apel jika semua kotak dijumlahkan. Coba perhatikan pada angka merah, biru, dan ungu. Kita jumlahkan ya dengan yang pertama, caranya menjumlahkan dengan penjumlahan. Setelah itu kita jumlahkan dengan cara perkalian. Yang pertama, 4 tambah 4 sama dengan, nah, dari mana 4? 4 adalah jumlah apel di dalam kotak. 4, jumlah kotak kedua ada 4, kotak ketiga ada 4 juga. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan, dari mana angka 3? Nah, cara menentukan sebuah perkalian, hasil sebuah perkalian, maka angka 3 asalnya yaitu
jumlah kotak. Nah, ada berapa kotaknya? Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan kotaknya berjumlah 3. Kotak pertama berisi 4 apel, kotak kedua berisi 4 apel, dan kotak ketiga berisi 4 apel. Jadi yang pertama kita tulis yaitu angka 3, jumlah kotak. 3 dikali dari mana 4? Nah, 4 yaitu jumlah isi kotak atau jumlah apel. Setelah itu kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, 12 adalah jumlah semua apel. Jika kita gabungkan kotak pertama, kotak kedua, dan kotak ketiga, yaitu jumlah semua apel. Nah, ini ada penjelasannya. Angka 3 sama dengan jumlah kotak. Adik-adik, hitungnya kotaknya ada berapa? 1, 2, 3. Dan angka 4 yaitu isi masing-masing kotak. Nah, dihitung ada berapa isi kotak, ada berapa jumlah apel di dalam kotak. Setelah itu angka 12 yaitu jumlah setelah isi kotak digabungkan. Nah, kotaknya digabungkan 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12, sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Hasilnya sama, 12. Contoh berikutnya. Di sini ada bola kasti. Bola kasti ya. Nah, perhatikan bola kastinya ada di dalam kotak. Nah, sekarang kita hitung. 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5. Dari mana 5? Nah, 5 yaitu banyaknya bola kasti di dalam kotak. Nah, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 4 kali 5. Dari mana 4? Yaitu angka 4 kita hitung jumlah kotaknya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, jumlah kotaknya adalah 4 kotak. Berarti 4 dikali 5. Dari mana 5? Jumlah isi kotak. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, jika adik-adik menjumlahkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Sama halnya dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, jika kita mencari hasil sebuah perkalian, maka yaitu pertama hitung jumlah kotaknya. Setelah itu isi dalam kotak. Setelah itu dikalikan, maka kita akan tahu hasilnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Angka 4 yaitu dari jumlah kotak. 5 isi masing-masing kotak, dan 20 jumlah setelah isi kotak digabungkan. Nah, soal latihan. Sekarang adik-adik menjawab soal yang Ustazah buatkan. Yang pertama, tuliskan 2 contoh benda kasar di sekitarmu. Selain yang Ustazah sebutkan di dalam pembelajaran, adik-adik
mencari dua benda kasar di sekitarmu. Lalu tuliskan. Yang kedua, tuliskan dua contoh benda halus di sekitarmu. Nah, tuliskan benda halus. Yang ketiga, ambil sebuah air lalu letakkan ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya atau airnya tetap tidak berubah atau berubah menjadi mengikuti wadah atau gelas? Jika jawabannya berubah bentuk, maka tulis ya. Jika tidak berubah, maka jawabannya tidak. Yang keempat, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, di sini ada pensil. Pensilnya mempunyai kotak masing-masing. Nah, sekarang ada berapa jumlah kotaknya? Di dalam kotak itu berjumlah 2 pensil. Adik-adik silakan jumlahkannya, berapa hasilnya dan berapa jumlah semua pensil. Pertama, cara pengerjaannya itu dijumlahkan. Setelah itu dikali, maka akan keluar hasilnya. Dan soal yang terakhir itu Andi memiliki 3 keranjang apel. Setiap keranjang berisi 2 apel. Tentukan hasilnya ke dalam bentuk perkalian. Nah, tugasnya anak Ananda itu buat 3 keranjang, lalu isikan masing-masing 3 apel. Setelah itu dikerjakan yang pertama dengan penjumlahan, setelah itu bentuk perkalian. Maka kita akan tahu berapa semua jumlahnya dari 3 keranjang. Nah, sampai di sini. Sampai berjumpa di esok hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.